Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, sebelum lanjut ke tutorial atau informasi ya, alangkah lebih baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel FPF Tutorial, bagikan, dan jangan lupa like video ini ya, agar saya terus mengembangkan channel YouTube ini ya. Nah, kemarin saya didatangi oleh DC Pinjol ya, aku laku. Nah, ya biasa momen-momen mendekati Lebaran, DC-DC itu getol untuk menagih ya. Walaupun misalkan kalian hutangnya udah lama, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap mereka kejar ya. Nah, padahal OJK sendiri telah memberikan gambaran seperti apa sih penagihan yang sebenarnya di lapangan itu ya. Jadi bagi kalian yang galbay banyak ya, di misalkan lebih dari 3 aplikasi, nah OJK sarankan ke pinjol, yaitu yang pertama, data kalian tuh minta dimasukkan ke FDC ya, atau istilahnya Fintech Data Center. Tapi walaupun misalkan data kalian masuk ke Fintech Data Center, ya tetap kalian itu data kalian dilimpahkan ke pihak ketiga. Nah, tergantung pinjolnya lagi, apakah data center itu bisa misalkan menghapuskan utang, atau misalkan justru dilimpahkan pihak ketiga itu untuk menagih utang kalian. Nah, ketika data kalian masuk FDC, ya berarti kalian udah tidak boleh ngambil pinjaman lagi di pinjol-pinjol lain atau di fintech lain ya. Lembaga keuangan itu tidak boleh. Dan bahkan ada yang bilang seperti ini, oh ketika data kalian masuk ke FDC, anggota keluarga kalian juga ya nggak boleh meminjam uang di bank. Istrinya, anaknya, seperti itu. Tapi enjoy aja ya, karena nggak semua pinjol memasukkan data kalian ke FDC karena mempengaruhi reputasi pinjol tersebut. Lalu kedua, OJK menyarankan bagi kalian yang galbay lama ya, jadi harusnya langsung aja eksekusi masuk ke dalam SLIK OJK. Jadi SLIK Otoritas Jasa Keuangan, jangan ditagih terus. Jadi udah lama galbay setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu harusnya udah masuk data SLIK OJK. Tidak ada penagihan lagi di lapangan seperti itu. Itu yang sebenarnya. Tapi ya kadang pinjol nggak ngerti hal-hal itu. Bahkan DC-DC sengaja nyari uang di lapangan. Makanya data itu yang udah masuk SLIK OJK tetap dia tagih aja, suruh bayar. Padahal datanya udah masuk ke dalam SLIK OJK. Itu saran dari OJK. Terus yang ketiganya, bagi pinjol-pinjol wajib nih membatasi bunga maksimal tuh 100%. Jangan sampai udah hutang 4 tahun, 5 tahun bunganya berjalan terus lebih dari 100%. Nah, itu 100% dari mana, Bang? Dari pokok 100%. Jadi tidak boleh melebihi. Misalkan kalian utang 10 juta, ya maksimal denda dan bunga dan lain-lain itu 20. Tidak boleh melebihi. Itu wajib berhenti. Tapi dalam kenyataannya ya mereka tidak mematuhi aturan dari OJK, seenaknya dia sendiri. Nah, itu makanya harusnya pemerintah tegas terhadap pinjol-pinjol ini, karena OJK sendiri yang mengayomi, yang mengatur, ya tetap aja nggak dipedulikan sama pinjol-pinjol ini ya. Jadi bagi kalian wajib tahu ya bahwa ketika kalian hutangnya misalkan lebih 1%, kalian wajib protes atau lapor ke OJK. Lalu yang berikutnya, saran dari OJK itu ya, jadi penagihan wajib berhenti ketika galbay 90 hari dan dilimpahkan datanya ke pihak ketiga. Jadi tidak boleh ada penagihan lagi setelah 90 hari galbay ya. Jadi 90 hari galbay, data dilimpahkan ke pihak ketiga.
Dan pinjol wajib memiliki asuransi. Itu wajib ya. Jadi jangan sampai ya kalian masih nagih aja, udah 2 tahun, 3 tahun masih nagih aja. Padahal itu aturannya 90 hari wajib berhenti. Itu aturan dari OJK. Dan yang berikutnya kelima, tidak boleh pinjol tersebut ngasih limit lagi ya. Bagi galbayar yang udah lama banget. Walaupun misalkan kalian udah melunasi hutang-hutang tersebut, wajib jangan dikasih limit. Sama OJK memerintahkan seperti itu, tapi kenyataannya ya nggak seperti itu. Begitu kita lunas, kasih limit lagi. Ya itu jebakan lingkaran setan di pinjol itu. Padahal aturan dari OJK udah berhenti ngasih limit ketika udah galbel lama. Walaupun dibayar lunas setelah 2 atau 3 tahun berikutnya, tetap tidak boleh mengasih limit ya. Ini aturan dari OJK. Dan yang terakhir ya, pinjol ini wajib ya menggunakan jasa pihak ketiga untuk proses penagihan. Setelah 90 hari ke depannya, jadi 90 hari lewat, dan ke depannya harus memakai jasa pihak ketiga, rekanan dari pinjol tersebut. Nah, rekanan itu ada 2 jenis. Ada rekanan yang sifatnya itu terdaftar legal, dan ada rekanan yang ilegal. Makanya kalian wajib cek data di Google ya, apakah rekanan itu ilegal atau legal. Jadi kalau ilegal itu tidak boleh menagih sembarangan ya ke debitur yang galbay, yang datanya sudah dilimpahkan ke pihak ketiga tersebut. Tidak boleh pihak ketiga tersebut untuk menagih langsung ke rumah misalkan, apalagi ke kantor. Ke rumah aja nggak boleh. Itu ya 5 hal yang wajib ditaati oleh pinjol ya ketika ada nasabah yang memiliki pinjaman lebih dari 3 aplikasi dan galbaynya sudah lama ya. Jadi wajib datanya dimasukkan ke Fintech Data Center. Yang keduanya harus masuk ke dalam SLIK OJK. Yang ketiganya bunga wajib berhenti di 100% ya. Jadi tidak boleh melebihi 100% dari pokok. Lalu yang keempatnya, penagihan wajib dilimpahkan ke pihak ketiga setelah tidak membayar dalam waktu 90 hari. Dan yang berikutnya, setelah lunas, karena dia galbaynya banyak dan bayarnya lama, tetap tidak boleh dikasih limit pinjaman. Apapun bentuknya, wajib tidak boleh dikasih limit lagi. Dan yang terakhir, wajib mengasuransikan dan menggunakan pihak ketiga untuk proses penagihan selanjutnya. Dan itu wajib pihak ketiganya itu legal. Kalau ilegal tidak boleh menagih ke rumah. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, salam galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.